Beberapa alasan mengapa Timnas Indonesia diprediksi bakal hajar Singapura. Tim nasional Timnas Indonesia akan melawan Singapura pada leg 2, semifinal Piala AFF 2020. Usai imbang 1-1 pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia butuh kemenangan dengan skor berapapun untuk lolos ke final. Peluang Timnas Indonesia untuk mengalahkan Singapura pun cukup besar. Berikut 5 alasan, Timnas Indonesia bakal hajar Singapura di leg 2. 5. Kualitas individu pemain Timnas Indonesia lebih baik ketimbang Singapura. Timnas Indonesia memiliki kualitas individu lebih baik ketimbang Singapura. Itu telah terlihat dari pertemuan pertama, saat para pemain Timnas Indonesia kerap memenangkan duel 1 lawan 1. Kualitas individu Timnas Indonesia bahkan diakui oleh pemain Singapura, Irfan Fandi. Hal itu diungkapkan Irfan Fandi dalam konferensi pers jelang pertandingan. Tim kami mungkin tidak memiliki banyak individu yang berbakat secara teknis, seperti Indonesia, kata Fandi, dalam konferensi pers virtual, Jumat tanggal 24 Desember tahun 2021. 4. Timnas Indonesia paling tajam di Piala AFF 2020. Hingga semifinal, Timnas Indonesia masih merupakan tim tertajam di Piala AFF 2020. Pasukan Sintayong sudah mengemas 14 gol. Terakhir, gawang Singapura yang dibobol Timnas Indonesia pada leg 1 semifinal. Beberapa pemain Timnas Indonesia pun tampil moncer di Piala AFF 2020. Irfan Jaya jadi pemain paling subur, dengan torehan 3 gol. Setelah Irfan, ada Evan Dimas, Rahmat Irianto, dan Witan Sulaiman, yang sama-sama mengoleksi 2 gol. 3. Beban Timnas Indonesia tak sebesar Singapura. Timnas Indonesia bukanlah unggulan di Piala AFF 2020 dari awalnya. Sebab, Sintayong mengandalkan para pemain muda untuk tampil di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara ini. Namun, Timnas Indonesia kini ada di semifinal dan hanya butuh kemenangan untuk lolos ke final. Timnas Indonesia tetap mendapatkan tekanan untuk meraih tiket final, tetapi tidak sebesar Singapura yang berstatus tuan rumah. Selain itu, Singapura juga tim tersukses kedua di Piala AFF dengan koleksi 4 gelar juara. The Lions hanya kalah dari Thailand yang sudah mengoleksi 5 trofi Piala AFF. Status tim tersukses kedua tentu memberikan beban tersendiri untuk Singapura. 2. Singapura pincang karena cedera para pemainnya. Singapura menjalani semifinal Piala AFF 2020 tidak dengan skuad terbaik. Sebab, The Lions kehilangan penyerangnya yaitu Gabriel Kwak dan sang bek kiri, Shakir Hamzah. Tanpa kedua pemain itu, Singapura tetap mampu mengimbangi Timnas Indonesia pada leg 1. Akan tetapi, jika Timnas Indonesia mampu memperbaiki kesalahan dari leg 1 dan memanfaatkan ketidakberadaan 2 pemain itu dengan baik, hasil leg 2 bisa berbeda. Kehilangan paling terasa tentu tidak adanya sosok Shakir Hamzah di sisi kiri pertahanan Singapura. Padahal, dia selalu main dalam setiap pertandingan Singapura di grup A. Jika sisi kiri pertahanan Singapura bisa dimanfaatkan dengan maksimal, Timnas Indonesia bisa mendapatkan peluang-peluang berbahaya untuk mencetak gol. 1. Taktik Sintayong susah ditebak. Sintayong beberapa kali membuktikan kualitasnya sebagai juru taktik di Piala AFF 2020. Saat melawan tim lebih kuat seperti Vietnam, Sintayong mampu membuat Timnas Indonesia menjadi tim super defensif sehingga mampu meraih hasil imbang 0-0. Hal itu mungkin tidak disukai beberapa pihak, tetapi poin lebih penting daripada permainan cantik dalam turnamen seperti Piala AFF 2020. Lalu, Timnas Indonesia menjadi tim agresif saat bersua Malaysia yang punya kualitas hampir sama skuad Garuda. Hasilnya, Timnas Indonesia mampu menang besar 4-1, meski tertinggal lebih dulu. Selain itu, Sintayong juga mengubah formasi Timnas Indonesia pada setiap pertandingan. Sejauh ini, Timnas Indonesia memakai formasi 4-3-3, 4-1-4-1, 5-4-1, dan 4-4-2. Perubahan di antara keempat formasi itu pun kerap terjadi dalam satu pertandingan, sesuai dengan kebutuhan tim. Hal ini akan makin menyulitkan Singapura untuk membaca permainan skuad Garuda. Jika mengikuti arahan Sintayong dengan baik, Timnas Indonesia seharusnya bisa menghajar Singapura di National Stadium, Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.